Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikuan dari Amasruro, NPM 2013-2010-134 dari sesi Selasa. Di video kali ini akan menjelaskan mengenai analisis klaster. Untuk pengertiannya sendiri, analisis klaster adalah metode pengelompokan statistik yang digunakan untuk menganalisis sejumlah besar data. Nah, di sini objek yang dikaji dibagi menjadi kelompok yang berbeda dan dibandingkan berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk membuat kelompok-kelompok homogen dari objek tunggal yang heterogen. Nah, saat ini analisis klaster adalah bagian umum dari pemasaran dan antara lain digunakan sebagai dasar untuk langkah-langkah periklanan. Secara logika, klaster yang baik adalah klaster yang mempunyai yang pertama homogenitas atau kesamaan yang tinggi antar anggota dalam satu klaster, heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antar klaster yang satu dengan klaster yang lainnya. Beberapa manfaat dari analisis klaster adalah eksplorasi data pengubah ganda, reduksi data, stratifikasi sampling, prediksi keadaan objek. Nah, hasil dari analisis klaster dipengaruhi oleh objek yang diklasterkan, pengubah yang diamati, ukuran kemiripan yang dipakai, skala ukuran yang dipakai, dan juga metode pengklasteran yang digunakan. Tujuan utama dari analisis klaster adalah mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Nah, objek bisa berupa produk, barang dan jasa, benda, tumbuhan atau lainnya, serta orang, responden, konsumen, atau yang lainnya. Objek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih klaster, sehingga objek-objek yang berada dalam satu klaster akan mempunyai kemiripan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada metode hierarki. Metode ini memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian seterusnya sehingga klaster yang akan membentuk semacam pohon di mana ada hierarki atau tingkatan yang jelas antar objek. Dari paling mirip sampai yang paling tidak mirip. Nah, secara logika, semua objek pada akhirnya akan membentuk sebuah klaster. Dendrogram biasanya digunakan untuk membantu memperjelas proses hierarki tersebut. Manfaat dari analisis klaster hierarki. Keuntungan penggunaan metode hierarki dalam analisis klaster adalah mempercepat pengolahan dan menghemat waktu karena data yang diinputkan akan membentuk hierarki atau membentuk tingkatan tersendiri sehingga mempermudah dalam penafsiran. Namun, kelemahan dari metode ini adalah seringnya terdapat kesalahan pada data outlier, perbedaan ukuran jarak yang digunakan, dan terdapatnya variabel yang tidak relevan. Sedangkan untuk metode non-hierarki memiliki keuntungan dapat melakukan analisis sampel dalam ukuran yang lebih besar dengan lebih efisien. Selain itu, hanya memiliki sedikit kelemahan pada data outlier, ukuran jarak yang digunakan, dan juga variabel tak relevan atau variabel yang tidak tepat. Sedangkan kelemahannya adalah untuk titik bakal random lebih buruk daripada metode hierarki. Nah, selanjutnya ada metode non-hierarki. Berbeda dengan metode hierarki, metode ini justru dimulai dengan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan. 2 klaster, 3 klaster, atau yang lainnya. Setelah jumlah klaster diketahui, baru mulai proses klaster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini biasanya disebut dengan K-means cluster. Nah, kebalikan dari metode hierarki, metode non-hierarki tidak memiliki proses tree-like construction. Justru menempatkan objek-objek ke dalam klaster sekaligus sehingga terbentuk sebuah klaster tertentu. Langkah pertama adalah memilih sebuah klaster sebagai inisial klaster pusat dan semua objek dalam jarak tertentu ditempatkan pada klaster yang terbentuk. Kemudian memilih klaster selanjutnya dan penempatan dilanjutkan sampai semua objek ditempatkan. Objek-objek bisa ditempatkan lagi jika jaraknya lebih dekat pada klaster lain daripada klaster asalnya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.